Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amanda, saya dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Manajemen Sabtu Pagi. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas besar bahasa Indonesia, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Latar belakangnya yaitu ASEAN merupakan salah satu forum internasional untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kapan sih ASEAN ini dibentuk? Nah, ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Dia didirikan di Bangkok, Thailand. Nah, hingga saat ini terdapat 10 negara yang sudah bergabung di ASEAN, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, di Indonesia ini signifikan memiliki kontribusi yang besar selama keanggotaannya di ASEAN, yang membuktikan bahwa Indonesia mampu menjalin berbagai hubungan diplomatik dengan baik, dan salah satu harapan Indonesia untuk masa depan adalah penerimaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja resmi yang digunakan dalam komunitas ASEAN. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kenapa sih bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa yang digunakan dalam ASEAN gitu. Bahasa Indonesia ini sudah terkenal di penjuru ASEAN Tenggara, seperti digunakan di Timur Leste, di Malaysia, di Singapura, di Thailand gitu. Dan bahasa Indonesia juga digunakan di dalam pendidikan di dunia, contohnya di Amerika Serikat, seperti itu. Nah, Indonesia juga memiliki beberapa penutur lebih dari 300 juta yang ada tersebar di seluruh dunia. Nah, bahasa Indonesia juga diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas di dunia. Nah, bahkan bahasa Indonesia sudah terkenal seperti di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi yang ditemukan di Asia. Nah, dengan semua keunggulan yang ada, bahasa Indonesia ini kita lihat dari aspek histori, hukum, dan linguis, serta bagaimana bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional. Nah, kenapa bisa dibilang bahasa Indonesia ini diakui secara internasional? Karena bahasa Indonesia ini telah dikembangkan atau digunakan oleh beberapa negara yang terkenal di dunia, seperti itu. Nah, sudah selayaknya ini bahasa Indonesia duduk di posisi terdepan, dan jika memungkinkan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan besar resmi ASEAN. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai masyarakat Indonesia sudah selayaknya kita memperjuangkan bahasa Indonesia ini bisa dijadikan bahasa-bahasa resmi yang digunakan sebagai pertemuan ASEAN gitu. Nah, bahasa Indonesia ini dikategorikan bahasa yang mudah dipelajari oleh orang asing. Nah, ini artinya bahasa Indonesia akan mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan bagi siapa saja. Nggak cuma kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi orang asing, negara luar bisa menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sendiri memiliki kata yang mudah dipahami dan mudah untuk diucapkan serta mudah dipelajari, seperti itu. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja resmi ASEAN merupakan langkah yang patut kita perjuangkan oleh pemerintah secara nyata, karena dalam pengembangan bahasa Indonesia telah tumbuh menjadi negara dengan sejumlah penduduk pertama terbesar di ASEAN. Nah, gak cuma kita sebagai masyarakatnya, tetapi pemerintah pun harus ikut andil sebagai bahasa Indonesia ini kita perjuangkan untuk bahasa ASEAN, karena faktor terbesarnya itu Indonesia memiliki penduduk terbesar pertama di ASEAN. Nah, kita lihat tabelnya, bisa dilihat penduduk Indonesia ini penduduk pertama paling banyak di ASEAN. Tapi ada beberapa kendala yang harus kita perbaiki sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, yaitu kendalanya bahasa Indonesia ini sebagian masyarakatnya belum bisa menghormati dan
bangga menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menganggap fungsi bahasa Indonesia hanya sebagai alat komunikasi saja, padahal bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa sebagai kebanggaan dan alat pemersatu. Kenapa sih kita sebagai pemuda Indonesia, masyarakat Indonesia, kita harus bangga, kita harus terus melestarikan bahasa Indonesia, karena orang luar negeri pun bangga bisa menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Nah, kendalanya yaitu pada saat ini kurang lebihnya banyak penduduk Indonesia yang kurang untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan kurang membanggakan dan kurang menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai jati diri yang sudah tertanam sejak dini. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari untuk pemaparan saat ini yaitu: pertama, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari. Jadi, kenapa bahasa Indonesia harus dijadikan bahasa yang digunakan pada pertemuan ASEAN? Karena bahasa ini mudah dipelajari dan sudah terstruktur. Indonesia juga mempunyai jumlah penutur terbanyak di ASEAN gitu. Jadi, kita harus mempunyai banyak pemerintah yang sudah bergabung di ASEAN, jadi sudah selayaknya diperjuangkan untuk menjadi bahasa ASEAN seperti itu. Dan ketiga, Indonesia ini mempunyai penyebar geografis yang luas. Nah, Indonesia ini mempunyai banyak pulau, banyak kawasan yang luas, sehingga kita bisa mengembangkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang terkenal, bahasa yang dikenal oleh dunia. Saran saya sebagai salah satu pemuda Indonesia, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program langkah bahasa Indonesia dari kepunahannya. Nah, gimana sih caranya? Seperti kita membuat webinar, kita membuat paparan sosialisasi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik, penggunaan bahasa Indonesia yang benar, dan ditanamkan di diri kita bahwa bahasa Indonesia ini sudah menjadi melekat di diri kita, yaitu jati diri bangsa Indonesia. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.